Saya Nur Alfia akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian kualitatif. Ada beberapa pendapat dalam memperinci tahapan kegiatan kualitatif, contohnya yang dikemukakan oleh John W. Creswell dalam bukunya Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches pada tahun 1994, di mana ia menyebutkan bahwa tahapan atau prosedur dalam pendekatan kualitatif ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, the assumption of qualitative design. Yang kedua, the type of design. Yang ketiga, the research role. Yang keempat, data recording procedures. Yang kelima, data analysis procedures. Yang keenam, verification steps. Yang ketujuh, the qualitative narrative. Sedangkan dari Matthew Mills dan A. Michael Huberman yang diterjemahkan oleh C.C. Prehendi yang berjudul Analisis Data Kualitatif pada tahun 1992. Tahap-tahapan penelitian kualitatif itu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kerangka konseptual. Yang kedua, merumuskan permasalahan penelitian. Yang ketiga, pemilihan sampel dan pembatasan penelitian. Yang keempat, instrumentasi. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, matriks dan pengujian kesimpulan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang lapangan. Lapangan yang dimaksud di sini adalah ada tahap-tahapannya. Yang pertama, memahami dan memasuki lapangan. Dalam memahami dan memasuki lapangan, tentunya kita juga mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama, memahami latar penelitian. Latar terbuka, di mana secara terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati. Latar tertutup, di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang. Lalu yang kedua, penampilan. Menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Yang ketiga, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Lalu yang keempat, jumlah waktu studi. Pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, aktif dalam kegiatan atau biasa kita sebut pengumpulan data. Pendekatan kualitatif yang dipergunakan beranjak dari bahwa hasil yang diperoleh dapat dilihat dari proses secara utuh. Untuk memenuhi hasil yang akurat, maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan pengelolaan data-data kualitatif yang kita telah peroleh. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menafsirkan data-data kuantitatif atau biasa kita sebut angka-angka dari alat yang berupa angket. Penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, data diambil langsung dari setting alami. Yang kedua, penentuan sampel secara purposif. Yang ketiga, peneliti sebagai instrumen pokok. Saya Putri Oktavidayanti, saya akan melanjutkan menjelaskan dari tahapan-tahapan. Selanjutnya itu mengurus perizinan, mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian, terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti. Selanjutnya yaitu menjajaki dan menilai keadaan. Setelah melakukan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan. Karena kitalah yang menjadi alat utamanya, maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu, sehingga banyak data yang tidak dapat digali, disembunyikan, atau sebaliknya, bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka, sehingga data apapun dapat digali, karena mereka tidak merasa terganggu.
Selanjutnya, memilih dan memanfaatkan informan. Ketika kita menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan, yaitu menentukan partner kerja sebagai mata kedua kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar yang independen dari orang lain dan kita juga. Independen secara kepentingan, penelitian, atau kepentingan karir. Selanjutnya, menyiapkan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data atau instrumen. Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Peneliti sebagai instrumen utama dalam peneliti kualitatif meliputi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti dapat sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dan lingkungan yang bermakna atau tidak dalam satu penelitian. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri dengan aspek keadaan yang dapat mengumpulkan data yang beragam sekaligus. Yang selanjutnya, tiap situasi adalah keseluruhan. Tidak ada instrumen berupa tes atau angket yang dapat mengungkapkan keseluruhan secara utuh. Suatu interaksi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami oleh pengetahuan semata-mata. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh akan mendapat perhatian yang seksama. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek atau partner penelitian, di mana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan tape recorder atau handy camera. Yang kedua ada wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data dan dilakukan secara berstruktur, di mana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian data yang diperoleh. Selanjutnya, studi dokumentasi. Selain sumber manusia, melalui observasi dan wawancara sumber lainnya, sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi maupun tidak resmi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Pengolahan data. Yang pertama ada reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting. Selanjutnya yang kedua ada display data. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Yang ketiga ada analisis data. Contoh analisis data yang dipergunakan seperti model content analysis yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksikannya. Selanjutnya yang keempat ada mengambil kesimpulan dan verifikasi. Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diperoleh atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Selanjutnya yang kelima ada meningkatkan keabasan hasil. Jadi poin kelima ini dibagi lagi. Jadi yang A, kredibilitas. Jadi keabasan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui meningkatkan kualitas pengamatan secara terus-menerus, triangulasi, pelibatan teman menggunakan bahan referensi, dan
member check. Lalu yang B ada transferabilitas, yaitu bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian. Lalu yang C, dependabilitas dan konfirmabilitas, dilakukan dengan audit trial berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkait dengan data yang harus dikumpulkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah narasi hasil analisis. Pembahasan dalam penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti foto dan video dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah tahap-tahap dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pralapangan. Jadi dalam pralapangan itu ada 1. Penyusunan rancangan, 2. Memilih lapangan, 3. Mengurus perizinan, 4. Menjajaki dan menilai keadaan, 5. Memilih dan memanfaatkan informan, 6. Menyiapkan instrumen, dan 7. Persoalan etika dalam lapangan. Lalu yang kedua ada lapangan. Di dalam lapangan ada 2. Yang pertama memahami dan memasuki lapangan. Yang kedua mengumpulkan data. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Di dalam pengolahan data, yang pertama ada reduksi data, kedua display data, ketiga analisis, keempat mengambil kesimpulan dan verifikasi, kelima meningkatkan keabasan, keenam narasi hasil. Jadi itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih.